Komunikan. Welcome back to my channel. Bersama saya, Miss Henny. Hari ini kita akan membahas mengenai cara mengolah data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, teman-teman, untuk lebih memperdalam materi kita, mari kita sama-sama mempelajari apa itu yang dimaksud dengan olah data menggunakan SPSS. Oke, hari ini kita akan belajar tentang SPSS ya. Seperti sebelumnya sudah saya berikan tutorial mengenai Smart PLS, hari ini kita akan menggunakan SPSS untuk mengolah data kuantitatif, data penelitian kita di bab 4. Ya, minggu lalu saya sudah menjelaskan di kelas bagaimana cara kita mengolah data dengan menggunakan SPSS. Tapi masih ada mahasiswa yang belum paham ataupun yang ketinggalan minggu lalu untuk mempelajari SPSS. Itu sebabnya hari ini saya akan memberikan kembali tutorial bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan SPSS. SPSS merupakan sebuah software pengolahan data statistik yang digunakan untuk menganalisis statistik interaktif. Ya, SPSS kepanjangan dari Statistical Package for the Social Science. SPSS memiliki tampilan yang user-friendly dengan cara penggunaan yang mudah. Jadi nanti teman-teman, saya akan bantu kalian untuk mengerjakan olah data dengan SPSS step by step sehingga teman-teman bisa paham dan bisa mengolah data yang sudah teman-teman kumpulkan melalui Google Form ataupun melalui kuesioner yang disebar secara offline ataupun berupa paper. Ya, tahapan dalam pengolahan data kita yang pertama adalah uji validitas dan reliabilitas. Ya, uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana kuesioner yang dibuat itu tepat dan dapat diandalkan untuk sebuah penelitian. Ya, misalnya, validitas instrumen ditentukan dengan mengkorelasikan antara skor yang diterima dalam setiap butir pertanyaan dengan skor totalnya. Validitas merupakan satu analisa untuk menyatakan ketepatan alat ukur atau instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Contoh misalnya kalau saya mau mengukur berat badan saya, pasti kita menggunakan timbangan. Ya, ataupun mau mengukur tinggi badan, pasti menggunakan meteran. Nggak mungkin mengukur tinggi badan kita gunakan timbangan, karena timbangan berupa kilogram, bukan berupa meter atau sentimeter. Gitu ya, jadi kita harus tahu nih, apakah instrumen yang kita pakai itu valid atau tidak, sesuai atau tidak untuk mengukur variabel yang akan kita teliti. Ya, sedangkan reliabilitas adalah menunjukkan konsistensi hasil pengukuran sekiranya alat pengukur itu digunakan oleh orang yang berlainan pada waktu bersamaan atau digunakan oleh orang yang sama pada waktu berlainan. Jadi ketika saya menimbang dengan timbangan saya, dengan timbangan, apakah pada saat itu saya menimbang timbangannya itu menunjukkan angka yang sama? Ketika saya menimbang lagi tidak beberapa lama, apakah masih tetap sama? Gitu. Ya, ataukah sudah berubah? Hal itu yang akan kita ukur, apakah kuesioner kita itu reliable atau tidak. Ya, jadi teman-teman, mari kita praktek. Ya, hari ini saya akan ajarkan teman-teman bagaimana kita mengukur validitas dan reliabilitas dari sebuah kuesioner ataupun variabel yang kita gunakan. Oke, kita akan lanjutkan dengan mengolah data. Kita mulai dari data kuesioner yang teman-teman sudah kumpulkan dari Google Form. Ya, jadi misalnya kita menyebarkan kuesioner dengan menggunakan Google Form, maka teman-teman silakan ekspor dan masukkan ke dalam Excel. Ya, kemudian setelah itu kalian silakan berikan nama. Ya, kalian berikan nama untuk Excel yang sudah kita
kumpulkan dari kuesioner. Ya, ini adalah Excel saya. Contohnya kita akan berikan nama, ya, X1. Jadi gini teman-teman, ya. Jadi ketika kita memberikan nama untuk setiap indikator, perhatikan ada berapa X yang kita punya. Misalnya, variabel X1, kita kasih nama X1.1. Artinya apa? X1.1 itu adalah pertanyaan atau pernyataan atau indikator di kuesioner nomor 1 untuk variabel X1. Gitu. Saya ulang ya teman-teman ya. Jadi penamaannya kita menggunakan X. Jadi kalau variabelnya X, ada berapa X, berarti teman-teman langsung menggunakan X1, X2, X3, X4, X5, X6. Seandainya memiliki 6X, variabel independennya 6. Tapi kalau teman-teman cuma punya 2 variabel X, berarti ada X1 dan X2. Kemudian kita berikan nomor. Untuk pernyataan atau pertanyaan nomor 1 di kuesioner variabel X1, kita kasihnya X1.1. Ya, pertanyaan nomor 2 di kuesioner untuk variabel X1, kita kasih nomor X1.2. Paham ya? Kemudian X1.3 artinya pertanyaan nomor 3 atau indikator nomor 3 di kuesioner yang berhubungan dengan X1. Gitu. Ya, variabel X1. Begitu seterusnya. Nah, setelah itu teman-teman kasih nama, ya, silakan teman-teman kasih nama. Setelah kalian kasih nama, setiap variabel harus diberikan total. Ya, saya punya 3 variabel, 2 variabel independen dan 1 variabel dependent. Jadi saya punya 2 variabel X dan 1 variabel Y, gitu ya. Nah, untuk itu setiap variabel kita akan tambahkan total. Ya, kita selipkan 1 di sini, kita insert 1 kolom untuk khusus untuk total. Ya, cara totalnya gimana? Sama dengan sum kurung buka, kita klik yang ada di sini sambil kita pencet shift. Klik yang ada di sini, kemudian kita klik lagi mana yang mau kita jumlahkan. Sambil shift-nya itu ditekan, kita klik ini, kemudian kurung tutup. Enter. Nah, otomatis dia akan menjumlah, teman-teman. Dia akan total ke bawah. Ya, kita tinggal ketika kita mau semuanya kita jumlah, teman-teman tinggal kasih lihat di sini muncul tanda panah, kita double klik. Klik-klik. Nah, dia akan muncul. Otomatis dia akan menjumlah sampai ke bawah. Gitu ya, dia akan menjumlah sampai ke bawah. Nah, teman-teman, kelebihan kita menggunakan SPSS adalah kita bisa mengolah data yang besar. Jadi SPSS itu minimal 30 untuk pretest ya. Pretest itu minimal 30 datanya, tetapi untuk variabel yang sesungguhnya, untuk sampel yang sesungguhnya, kita harus menggunakan jumlah dari sampel yang kita tentukan di bab 3. Jadi misalnya kita mau gunakan dengan teorinya siapa? Apakah populasinya diketahui atau tidak? Kalau populasi diketahui, teman-teman bisa gunakan Slovin. Saya sudah ada tutorial sebelumnya. Jadi dalam menentukan jumlah sampel, tidak sembarangan. Harus ada teori siapa yang akan kita pakai. Gitu, paham ya teman-teman ya? Jadi ketika kita mau mengolah data, bukan sembarangan. Miss, aku mau 100 aja, Miss. Aku mau 120 aja, Miss. Aku mau 30 aja, Miss. Aku mau 10 aja, Miss. Enggak bisa. Enggak bisa semaunya kita, tetapi harus ada sampel, itu ditentukan berdasarkan teori atau rumus apa dalam kita menentukan sampel. Paham ya? Di kuantitatif semua harus berdasarkan dengan teori. Nah, begitu juga yang kedua. Saya punya X2, kemudian sama dengan sum, kurung buka, klik di sini yang pertama, kemudian pencet shift sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ada 6 pertanyaan untuk X2. Kurung tutup, enter. Nah, setelah itu, ketika ini berubah menjadi tanda panah, kita double klik. Nah, dia otomatis akan menjumlah ke bawah. Paham ya, teman-teman? Mudah bukan? Ya, ini tahapan awal sebelum kita masuk ke SPSS.
Jadi teman-teman harus siapkan dulu dan berikan nama ini. Ya. Kemudian untuk yang total Y juga sama. Setiap variabel harus ditotal. X1 total, X2 total, Y total. Karena ini untuk validitas. Ya. Berikutnya ini juga sama dengan sum kurung buka Y1 sampai Y5 kurung tutup enter. Nah, setelah itu dia akan masuk. Ya. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Oke, setelah itu kita akan copy. Namanya ini kita tidak perlu copy, tetapi yang kita copy adalah isinya, mulai dari jawaban nomor 1, ya, orang pertama, berarti ini ada responden pertama, sampai responden terakhir. Sampai begini, ya. Silakan teman-teman copy, kemudian kita akan pindahkan ke SPSS. Ini tidak perlu disimpan dalam CSV, seperti comma delimited yang kita pakai di Smart PS, nggak perlu. Ini pakai Excel biasa saja. Ya, pakai Excel biasa saja, kemudian kita copy. Nah, setelah itu kita akan buka SPSS kita. Nah, ini adalah data SPSS kita. Ya, jadi teman-teman, ini adalah tampilan dari SPSS. Saya pakai yang SPSS 23. Yang terbaru ada SPSS 26, tapi sama saja, nggak apa-apa. Ya, kita gunakan sama saja. Oke, caranya adalah kita klik di sini, kemudian klik kanan. Ya, kita klik kanan, kemudian kita paste data yang tadi sudah kita copy. Nah, dia akan otomatis muncul. Ini ya teman-teman ya, ini adalah data yang tadi kita masukkan. Nah, setelah itu kita klik variable view, kita beri nama di sini. Ini kan semuanya variabel nah kita beri nama. Tadi kita ingat yang di awal itu adalah X1.1 sampai X1.5. Benar ya? Berarti kita kasih nama di sini. X1.1. X1.2, berarti itu adalah indikator atau pernyataan dari variabel X1 tapi yang ketiga. X1.4, X1.5, samakan dengan urutan yang ada di Excel. Ya, berarti setelah ini adalah total. X1 total, saya tulisnya gitu. Sekarang ini X2, X2.1, X2.2, X2.3. Begitu seterusnya teman-teman, X2.4, X2.5, saya punya X2-nya ada 6. Ya, X2.6. Lewat 6. Nah, kemudian di sini adalah X2 total, X2 total. Kita harus tulis ya. Kemudian ini adalah Y1.1. Itu berarti indikator pertanyaan Y yang nomor 1. Y1.2. Y1.3. Y1.4. Y1.5. Saya punya 5 pertanyaan untuk Y. Ya. Berarti ini adalah Y total. Gitu ya. Nah, setelah itu desimalnya kita jadikan 0. Nah, kita jadikan 0, semuanya kita jadikan 0. Ya, semuanya kita jadikan 0. Oke. Semuanya kita jadikan 0. Supaya tidak terlalu banyak desimal yang kita pakai, jadi semuanya harus dijadikan 0. Gitu ya. Desimalnya 0. Oke. Tipenya adalah numerik, ya. Biarkan saja seperti ini, ya. Kemudian sudah selesai data kita. Mari kita lihat data view. Nah, terlihat seperti ini. Ya, X1, X2, X3, X15. Ya, X1, 1, X1, 2, X1, 3. Ingat ya teman-teman, tidak boleh kasih nama X itu jadi X1, X2, X3, X4, X5. Karena
Kalau dihitung seperti itu nanti datanya akan error. Karena X itu adalah variabel, bukan indikator. Jadi kalau teman-teman mau kasih indikator, harus pakai X1 titik 1, gitu ya. Jangan nanti X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, jangan. Karena nanti perhitungannya akan error. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan X itu adalah variabel, bukan indikator. Oke, sekarang kita masuk tahap yang pertama adalah menguji validitas. Teman-teman silakan klik Analyze. Ya, klik Analyze, kemudian kita masuk Correlate. Kemudian setelah itu kita masuk Bivariate. Nah, ya, setelah itu kita pindahkan X1 kita plus total ke dalam kolom sebelah kanan. Jadi caranya adalah klik di X1, kemudian tekan Shift, tekan lagi di X2, X1 total, ya, semua sudah keblok. Kemudian kita klik panah ini. Nah, semua akan masuk. Gitu ya teman-teman ya. Lakukan satu persatu variabel, jangan digabung. Nanti kalian akan bingung sendiri. Ya, klik OK. Dia akan muncul otomatis. Nah, ya, dia akan muncul otomatis. Nanti cara membacanya saya akan berikan at the end ketika kita sudah selesai menghitung validitas dari X1, X2, dan Y. Sekarang kita ulang lagi, kita masuk lagi Analyze. Ya, oh di sini sepertinya belum muncul. Nanti saya akan munculkan hasilnya. Ya, saya stop sharing dulu. Ini adalah hasilnya, teman-teman. Ya, hasil dari perhitungan kita tadi, ini adalah hasilnya. X11, X12, X13, X14, X15. Ya, sekarang kita coba lagi. Kita akan masuk lagi, Analyze, Correlate, dan Bivariate. Sekarang yang X1 sampai X1 total kita balikin lagi. Kita klik atas, kemudian tekan Shift, kita klik yang paling bawah, kita kembalikan lagi. Ingat teman-teman, harus dikembalikan. Kalau tidak nanti datanya akan rancu. Kita kembalikan lagi ke sebelah kiri. Sekarang kita masuk yang kedua, X2. Berarti dari X2.1 kita klik, kemudian tekan Shift, kita masuk sampai X2 total. Kita masukkan ke kanan, kemudian kita olah. Oke, kita olah. Muncul seperti ini. Ini tadi yang X1.1, sekarang muncul yang X2.1. Validitas, hasil validitas dari X2.1. Ya, sekarang kita analyze lagi teman-teman. Analyze, correlate, bivariate. Ya, kita kembalikan lagi nih yang X2. Kembali lagi ya, kamu harus kembali ke rumah. Sekarang kita akan hitung yang Y1, yang Y, variabel Y. Berarti dari Y1.1 kita klik, kemudian tekan Shift, dan Y1 total, semua datanya sudah keblok, kita pindahkan ke kanan. Kemudian OK. Nah, ini keluar. Y1.1, Y1.2, Y1.3, sampai Y1.5. Cara bacanya seperti apa, teman-teman? Cara bacanya. Nah, penting sekali untuk kita bisa mengetahui atau kita bisa memahami cara membaca untuk hasil dari SPSS tersebut. Ya, oke, cara bacanya seperti apa? Yuk, mari kita akan lihat satu persatu. Untuk hasil, ya teman-teman, kita akan gunakan nilai dari, sebentar ya, saya buka dulu, oke. Kita akan gunakan yang pertama adalah nilai total. Saya ulang dari Y1 ya, dari X1. Nah, yang kita perhatikan adalah nilai totalnya, teman-teman. Jadi nilai total ini yang ada di sini. X1.1 nilai totalnya ini. 0,724. 0,771. 0,722, 0,792, 0,289. Lihat kolom total. Bisa yang sebelah kanan sini, ataupun yang paling bawah.
Ini angkanya sama, teman-teman. Ya, angkanya sama. Nah, dinyatakan valid jika Pearson correlation-nya nilai R hitung, kita sebut ini R hitung ya, dinyatakan valid jika nilai Pearson correlation R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Ya, nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Coba kita perhatikan. Saya akan coba buka R tabel kita. Ini adalah tabel R. Ya, jadi ini adalah R tabel. Nah, teman-teman, kita lihat data kita ada berapa. Tadi data yang saya masukkan adalah 113 data saya. 113 yang saya masukkan ke SPSS. Kalau data teman-teman, silakan teman-teman nanti hitung sendiri datanya ada berapa jumlah sampel yang teman-teman masukkan. Ya, cara baca R tabelnya seperti ini teman-teman. Ya, kita lihat di sebelah kiri, kolom kiri itu adalah DF. DF itu adalah N itu adalah populasi atau nilai yang sejumlah yang teman-teman masukkan, dikurang 2. Jadi kalau saya tadi jumlah yang saya masukkan adalah 113, berarti saya akan melihat angka ini 111. Gitu ya, 111. Angka ini akan 111 ke bawah. Kalau teman-teman misalnya 30, berarti dikurang 2, berarti angkanya 28. Paham ya? Kalau teman-teman misalnya masukkan 50, berarti DF-nya ini kalian masukkan adalah 48 karena dikurang 2. Paham ya? Kemudian kita lihat tingkat signifikansi untuk uji dua arah. Ya, kita gunakan yang tingkat signifikansi uji dua arah. Gunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Gitu, paham ya? Jadi, kita tinggal lihat kolom kedua angkanya berapa. Kolom kedua angkanya berapa? Saya menggunakan 111 sampel. Berarti kita turun terus, kita lihat 111 sampel. Ini 111. Ya, karena total yang saya masukkan adalah 113. Jadi dikurang 2 adalah 111. Kemudian saya akan gunakan 0,1848 ya sebagai R tabel. 0,1848 sebagai R tabel. Nah, syaratnya untuk bisa dinyatakan valid, indikator tersebut harus memiliki Pearson correlation atau R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Ya, berarti nilai Pearson correlation-nya harus lebih besar dari 0,1848. Paham ya teman-teman sampai di sini ya? Silakan kalian cari berapa jumlah sampel yang kalian masukkan. Ini ada data sampai 200. Nanti teman-teman kalau misalnya Miss punya aku misalnya 500 datanya Miss, silakan kalian browsing di internet, kalian cari yang data untuk 500 R tabelnya. Ya, intinya sama, R hitung harus lebih besar dari R tabel. Sekarang kita balik lagi ke SPSS. Ini adalah hasil dari SPSS kita. Ingat yang kita lihat adalah totalnya. Gitu, paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian kita lihat nilai R hitung saya untuk X1.1 adalah 0,724. Artinya valid. Kenapa? Karena nilai R hitung saya 0,724 lebih besar daripada nilai R tabel saya sebesar 0,1848. Berarti indikator pertama dinyatakan valid. Gitu ya. Masuk yang kedua, 0,771 lebih besar daripada 0,1848. Berarti valid. Indikator yang ketiga, indikator keempat, indikator kelima dari X1 semuanya dinyatakan valid karena lebih besar dari R tabel.
Gitu. Bagaimana dengan X2? Kita lihat X2. X2 0,860, 0,685, 0,834, 0,755, 0,769, 0,803. Berarti semuanya lebih besar daripada 0,1848. R hitung lebih besar daripada R tabel. Artinya semua indikator pada variabel X2 semuanya dinyatakan valid. Mudah ya teman-teman ya, tinggal kita lihat saja. Bagaimana dengan Y? Ya, Y saya nilai Pearson correlation-nya ada 0,803, 76, 0,76, 0,85, 0,74, 0,71. Oke, berarti semua nilai Pearson correlation-nya lebih besar daripada R tabel 0,1848. Berarti semua indikator di Y valid. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Sekarang pertanyaannya, kemarin di kelas saya, waktu saya mengolah data ini, ada yang bilang, Miss, ada yang lebih kecil Miss nilainya dari R hitungnya Miss, dari R tabel. Terus diapain? Nah, teman-teman, kalau memang nilainya lebih kecil daripada R tabel, ya, berarti harus dihapus, teman-teman. Cara penghapusannya dari mana? Kalian lihat, misalnya X6 saya misalnya, nih saya hapus ya, misalnya X15 saya, nih ya, X15 0,289. Misalnya ini lebih kecil daripada R tabel. Cara penghapusannya gimana? Kita balik lagi ke Excel, data mentah kita di Excel. Ya, saya contohkan untuk penghapusan. Ya, kita coba penghapusan. Ya, kita coba hapus X15. Ceritanya, misalnya X15 saya ketahuan itu adalah lebih kecil atau tidak valid, gitu ya. Berarti kita lakukan penghapusan indikator. Yang kita lakukan di sini, teman-teman. Kolom X15 ini kita hapus, kita delete. Nah, otomatis dia totalnya juga akan berkurang, ya, otomatis totalnya akan berubah. Setelah itu kita akan copy lagi dari awal sampai akhir, kita copy lagi, kemudian kita pindahkan ke SPSS, dan kita lakukan seperti semula, seperti awal. Ya, coba kita lakukan. Ya, ini adalah data SPSS kita. Ya, data SPSS kita. Kalau kita clear di sini, oke, totalnya tidak berubah, teman-teman. Ya, jadi setelah kita hapus, ya, oke, teman-teman, kita pindahkan, ya, kita pindahkan data yang tadi sudah kita copy, kita pindahkan ke sini, ya, klik kanan, paste. Nah, semuanya sudah berubah sesuai dengan yang kita perbaiki di Excel kita, ya. Setelah itu, setelah semuanya sudah berubah, ini sudah tidak ada X15. Ya, sudah tidak ada X15 karena X15 tadi tidak valid. Nah, setelah itu kita akan masuk lagi, analyze, correlate, bivariate. Nah, kita masukkan lagi, kita pindahkan ke sini, ya. Kita masukkan lagi X1 sampai X4. Karena X15 tadi ceritanya tidak valid.
Jadi kita cuma punya X1, 1, 2, 3, 4 langsung total. Kita masukkan ke sini, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang saya akan share. Ini adalah hasil dari yang kita olah data setelah dihapus. X11, X12, X13, X14. Tidak ada X15, karena X15 di bawah ceritanya gitu ya, di bawah atau lebih kecil dari R tabel. Gitu. Jadi ceritanya itu tidak valid. Nah, setelah itu kita lihat nih 0,736, 822, 792, 786. Berarti semuanya valid karena di atas R tabel. Ya, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Yuk, sekarang kita akan hitung lagi yang reliabilitas. Ini baru tahap 1, baru validitas. Biasanya kalau untuk SPSS itu kita melakukan uji pretest namanya. Pretest itu biasanya 30 sampel pertama. Jadi teman-teman dari sebar kuesioner, misalnya target di bab 2, target di bab 3 sampelnya adalah 100 misalnya. Berarti teman-teman harus mengumpulkan data kuesioner itu 130. Karena 30-nya itu akan dijadikan sebagai sampel untuk pretest. Ya, untuk pretest. Jadi pretestnya itu minimal atau 30. 30 akan dijadikan pretest. Itu untuk menguji apakah indikator-indikator yang ada di kuesioner kalian itu valid atau tidak. Kalau indikatornya tidak valid seperti saya tadi, contohnya, padahal valid ya, contohnya tidak valid, kita harus buang lagi. Kalau masih ada yang tidak valid, harus dibuang. Ya, balik lagi ke Excel, dihapus lagi, kita kopas lagi ke SPSS. Begitu seterusnya. Ketika tidak valid, dihapus. Ketika tidak valid, dihapus. Gitu, paham ya teman-teman ya? Nah, itu sebabnya kalau kalian mempunyai indikator, jangan terlalu sedikit. Minimal 5 indikator. Setiap pertanyaan, setiap variabel itu minimal memiliki 5 pertanyaan. Kenapa? Kalau ada 1 atau 2 yang tidak valid, maka itu bisa dihilangkan. Kalian masih punya 3. Kalau kalian cuma punya 3, 2 tidak valid, hanya 1, nanti akibatnya tidak signifikan. Gitu, paham ya teman-teman ya? Kemarin di kelas saya juga seperti itu. Jadi Miss kok punya aku tidak signifikan, Miss kok tidak reliable, Miss. Setelah dilihat ternyata indikatornya hanya 1. Gitu ya, ternyata tidak signifikan hasilnya. Oke, sekarang step yang kedua. Setelah kita lolos validitas, kita akan menghitung reliabilitas. Ya, kita akan hitung reliabilitas. Kita masuk ke sini, analyze, scale, reliability analysis. Analyze, scale, reliability analysis. Nah, ketika kita masukkan ini, ingat tidak boleh dengan total. Total tidak boleh dimasukkan, hanya indikator pertanyaannya saja. Ingat ya, untuk reliable, untuk reliabilitas tidak boleh dengan total. Ya, jadi X1 saya akan masukkan X1 sampai X14. X11 sampai X14 saya masukkan ke sini. Oke, semuanya sudah oke. Kemudian oke. Nah, muncul teman-teman. Yang kita lihat adalah nilai Cronbach alfanya. Ya, kita nilai Cronbach alfa. Untuk X1 Cronbach alfanya 0,791. Artinya dinyatakan reliable, variabel tersebut dinyatakan reliable jika nilai Cronbach alfanya lebih besar daripada 0,6. Berarti X1 kita tadi reliable karena lebih besar dari 0,6. Sekarang kita masuk yang kedua. Analyze, scale, reliability analysis. Kita balikin lagi yang tadi sudah masuk, kita pindahkan. Sekarang kita masuk yang X2. Tanpa total. Ingat ya teman-teman ya, tanpa total. X2.1 sampai X2.6. Kita hitung lagi. Ya, oke. Akan muncul seperti ini, X2. Lihat teman-teman, di sini ada end of item.
End of item itu menyatakan seberapa banyak indikator yang teman-teman masukkan di sini. Jadi kalau misalnya tadi kita ada X2.1 sampai X2.6, berarti ada 6 indikator, maka di sini adalah 6 angkanya. Kalau teman-teman masuk ternyata di sini angkanya 7 atau 8, berarti salah. Gitu ya. Harus sesuai dengan indikator pertanyaan di kuesioner. Biasanya dosen penguji akan melihat di sana. Akan ketahuan sekali kalau kuantitatif itu akan ketahuan kalau teman-teman salah hitung atau salah input, salah masuk, itu akan ketahuan jelas. Jadi saya kasih bocorannya nih. Kalian harus pastikan bahwa end of item kalian nih sama dengan jumlah kuesioner yang ada di variabel tersebut. Ya, tadi ketika kita masukkan 4 di X1, dia akan muncul end of itemnya 4. Ketika kita masukkan 6, dia akan muncul end of itemnya 6. Ya, lihat di X2 ini ternyata nilai Kronba alfanya lebih besar dari 0,6. Nilai Kronba alfa kita 0,871 itu lebih besar dari 0,6. Berarti variabel X2 dinyatakan reliable. Paham ya teman-teman ya? Gampang kan? Sekarang kita lihat apakah variabel Y dinyatakan reliable atau tidak. Masuk lagi analyze, scale, reliability analysis. Kita balikan lagi X1, X2.1 sampai X2.6, kita balikin lagi. Kemudian kita masuk Y1 sampai Y1.5, Y1.1 sampai Y1.5. Tanpa total. Ingat ya teman-teman, jangan salah. Nanti kalau pakai total, ketika masuk end of itemnya salah. Ya, tanpa total. Kita klik OK. Dia akan muncul. Nah, end of itemnya cuma 5, karena Y1 sampai Y5. Dan nilainya adalah 0,837. Artinya apa? Artinya reliable. Karena nilai Kronbach alfa tersebut lebih besar dari 0,6. Ya, sementara teman-teman, ini adalah tahap awal ketika kita melakukan pretest. Pretest itu dengan menggunakan 30 sampel. Gitu ya, tapi tadi sampel yang saya masukkan langsung saya masukkan semua. Harusnya 30 sampel dulu, baru kemudian sampel yang sesungguhnya baru dimasukkan setelah ini. Ya, berikutnya teman-teman kita akan mempelajari mengenai uji asumsi klasik. Ya, di tutorial saya berikutnya saya akan memberikan informasi bagaimana kita melakukan uji asumsi klasik, ya, yang terdiri dari uji multikoliniaritas, autokorelasi, ya. Kita akan heteroskedastisitas, kita akan adakan uji normalitas, ya. Kemudian ada uji signifikansi, ada uji F, ada R-square, dan masih banyak lagi. Oke? Sementara sampai di sini, teman-teman bisa ikutin. Nanti kita akan lanjutkan di tutorial saya berikutnya. Oke, sampai jumpa bersama saya Miss Henny. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman step by step menyelesaikan program pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Sukses untuk kalian semua. Salam dari saya, Miss Henny. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.